Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Yosina Fitaningsih dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan bersama dosen saya, yang bernama Rafidah Hetimarhaini dan Muhammad Rafi Fajarizki. Penelitian kami berjudul Desain Aplikasi Pembelajaran Matematika NVMet untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa. Latar belakang penelitian saya adalah pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk generasi cerdas dan berdaya saing. Nah, di era digital seperti sekarang, teknologi punya peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran terutama pada mata pelajaran matematika yang sering dianggap sulit oleh siswa. Nah, di SMP Negeri 11 Yogyakarta diketahui 70% siswa mempunyai kemampuan berpikir kritis masih rendah berdasarkan hasil pretest dan hanya 1 dari 34 siswa yang mempunyai minat belajar tinggi. Itu artinya 97% siswa mempunyai minat belajar yang sedang cenderung rendah akibat metode pengajaran yang monoton. Dalam artian di sekolah ini masih menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa di SMP Negeri 11 Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, kami akan melakukan inovasi pembelajaran untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada penelitian ini ada beberapa pokok bahasan, yakni yang pertama, matematika. Matematika merupakan ilmu penting yang membentuk generasi cerdas dengan salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Pendapat Ennis pada tahun 1991, kemampuan berpikir kritis mempunyai 6 kriteria yang disebut Frisco atau Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, Overview. Indikator ini penting dalam pembelajaran karena membantu siswa untuk tidak hanya menghafal rumus tetapi memahami konsep dasar yang mendasari penyelesaian masalah hingga mampu membuat kesimpulan. Menurut Rihmawati et al. 2024, kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh minat belajar siswa untuk menentukan keberhasilan proses belajar. Nah, minat belajar ini dipengaruhi oleh metode pengajaran yang monoton dan dominasi media pembelajaran konvensional, sehingga di SMP ini minat belajarnya masih rendah terhadap mata pelajaran matematika. Studi menunjukkan bahwa pembelajaran yang didukung teknologi dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Itu menurut Mambo et al. 2023, Meisoroh dan Watton 2018, Solviana 2020. Dengan ini saya bermaksud mengembangkan media pembelajaran aplikasi pembelajaran NVMet berbasis Android yang dikembangkan dengan bantuan software Microsoft PowerPoint, iSpring, dan Web2APK. Materi yang akan diintegrasikan dalam aplikasi pembelajaran NVMet adalah materi peluang kelas 8 SMP. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi pembelajaran matematika berbasis Android, yakni NVMet, yang memenuhi kriteria valid untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 8C SMP Negeri 11 Yogyakarta. Metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model ADI atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pada penelitian ini akan dilakukan tahap Analyze, Design, dan Development. Sumber data pada penelitian adalah siswa kelas 8C SMP Negeri 11 Yogyakarta, validator ahli materi, dan validator ahli media. Teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 11 Yogyakarta mengenai kurikulum yang diterapkan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, bahan ajar yang digunakan oleh guru, karakteristik siswa, dan kendala serta hambatan yang ada pada pembelajaran matematika. Kemudian observasi di dalam kelas, angket studi pendahuluan, angket validasi ahli materi, dan angket validasi media yang digunakan untuk mengetahui kevalidan produk yang dikembangkan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni tahap analysis. Nah, tahap analisis, peneliti melakukan beberapa analisis guna membantu peneliti dalam mengembangkan produk yang akan dikembangkan. Yakni yang pertama adalah analisis kurikulum. Di SMP Negeri 11 Yogyakarta menggunakan kurikulum Merdeka, dan berdasarkan kurikulum Merdeka, guru mempunyai pedoman dalam menentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah analisis siswa. Melakukan wawancara dengan guru matematika SMP Negeri 11 Yogyakarta dan melakukan observasi di dalam kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Tujuan dari analisis siswa ini yakni mengetahui karakteristik
aktivitas, hambatan, dan kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran matematika. Ternyata menurut guru, siswa tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat di kelas dan angkat menunjukkan bahwa 79% siswa tidak suka terhadap mata pelajaran matematika. Yang ketiga adalah analisis materi. Ini dilakukan guna menetapkan dan menyusun secara sistematis materi yang menjadi bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran. Yakni pada penelitian ini saya menggunakan materi peluang, di mana materi peluang ternyata masih dianggap sulit oleh beberapa siswa. Dan materi ini saya sesuaikan dengan jadwal penelitian saya. Yang keempat adalah analisis media pembelajaran dan bahan ajar. Berdasarkan hasil wawancara, guru masih menggunakan metode konvensional. Hal ini didukung oleh hasil angket yang disebarkan kepada siswa yang menunjukkan bahwa 88% siswa menggunakan buku sebagai media belajar dan mayoritas siswa tidak mampu menyampaikan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan karena tidak mempunyai rasa percaya diri. Nah, hal ini juga menyebabkan guru kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi diketahui bahwa buku matematika dan perangkat pembelajaran yang digunakan sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka, yakni buku kurikulum Merdeka Kemdikbud kelas 8 SMP karya Muhammad Thohir DKK tahun 2022. Di dalam buku tersebut masih ternyata guru mengatakan bahwa materi yang ada kurang dapat dipahami siswa dan terdapat kurangnya kelengkapan gambar yang belum mampu menarik perhatian siswa untuk belajar. Nah, ini ada gambar saya ketika wawancara dengan guru. Oleh karena itu, guru memerlukan media pembelajaran baru yang dapat menarik minat belajar siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tahap yang kedua adalah tahap desain, yakni ada rancangan materi pembelajaran. Hasil observasi diketahui bahwa buku matematika dan perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka, yakni buku kurikulum Merdeka kelas 8. Kemudian yang kedua adalah materi peluang. Materi peluang yang akan dikembangkan ini menjadi yang dikembangkan adalah konsep dasar peluang, frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan dan penyelesaian permasalahan materi peluang pada percobaan sederhana. Kemudian ada contoh soal dan pembahasan, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang dikembangkan merupakan penjelasan tentang materi peluang yang berisi ice breaking hingga memuat penyelesaian soal. Video pembelajaran yang ada di aplikasi ini adalah diambil dari metode matematika bebas kecemasan, yakni Joymet Cognitive Behavioral, untuk membantu siswa dalam memahami materi peluang. Kemudian ada latihan soal yang dikembangkan berbentuk kuis. Nah, ini berdasarkan pada materi peluang dan capaian pembelajaran yang memuat permasalahan sehari-hari dan penyelesaian untuk membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah rancangan pembelajaran, rancangan aplikasi pembelajaran NVMed. Untuk produknya bisa dilihat pada slide. Ini berupa aplikasi pembelajaran berbasis Android. Nah, yang dikembangkan ini memuat tahapan indikator kemampuan berpikir kritis pada materi peluang kelas 8 SMP. Di dalamnya ada 3 menu utama, yakni kegiatan pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan informasi aplikasi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, saya menyusun rancangan yang telah dibuat pada tahap desain ke dalam bentuk aplikasi sehingga mampu dioperasikan melalui handphone Android. Kemudian, saya melakukan validasi kepada validator untuk mengetahui apakah aplikasi NVMed yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid atau tidak. Nah, berdasarkan hasil tinjau yang dilakukan oleh masing-masing 2 validator ahli materi dan ahli media, terdapat beberapa komentar dan saran. Nah, yang saya tampilkan ini adalah skor dari validator yang mana ada 2 dosen pendidikan matematika sebagai ahli media dan 1 dosen sebagai ahli materi serta 1 guru sebagai ahli materi. Gambar di slide ini adalah kegiatan saya ketika melakukan validasi kepada validator. Dengan klasifikasi kriteria hasil validasi ahli materi dan ahli media, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh validator ahli materi, diperoleh nilai akhir sebesar 53,3 yang berada pada kategori sangat valid. Sementara itu, hasil dari validator ahli media menunjukkan nilai akhir sebesar 47,5 yang juga berada pada kategori sangat valid. Jadi, media yang saya kembangkan, yakni aplikasi NVMed, dikatakan sangat valid secara materi dan media. Secara keseluruhan, tingkat validitas media pembelajaran dikembangkan memenuhi kriteria valid sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya, yakni implementasi dan evaluasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.